Contoh soal yang pertama, sebuah benda bergetar hingga membentuk suatu gerak harmonis dengan persamaan Y sama dengan 4 sin 20 pt. Ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, tuliskan dulu yang diketahui adalah persamaannya ya, Y sama dengan 4 sin 20 pt. Ya. Nah, setelah itu langsung tuliskan awalnya rumusnya, yaitu Y sama dengan A sin, tadi kan rumusnya omega T ya, karena dia ada T-nya. Nah, dari sini langsung ketahuan bahwa nilai A itu 4 dan omega itu nilainya adalah 20 ya. Karena yang lain udah sama, sin sama dengan sin, T sama dengan T. Ya, jadi A itu sama dengan 4, sementara omega itu nilainya adalah 20. Oke. Nah, kemudian di sini ada keterangan dengan Y adalah simpangan dalam satuan sentimeter dan T adalah waktu dalam satuan. Nah, ini penting karena untuk menentukan satuannya nanti. Ya, sebelumnya kan simpangan itu sudah saya bilang bahwa simpangan satuannya adalah meter ya. Tapi karena dalam soal dia mintanya satuannya sentimeter, maka amplitudonya nanti akan jadi sentimeter dan yang lain-lainnya. Misalkan seperti kecepatan harusnya meter per sekon, tapi karena di sini mintanya dalam sentimeter, berarti nanti jadinya satuannya sentimeter per sekon. Disesuaikan. Kalau di sini dibilang dia sudah dalam satuan meter, ya udah berarti ini 4 meter. Dan oke. Tentukan beberapa besaran dari persamaan getaran harmonis tersebut. Yang pertama amplitudo. Nah, kalau amplitudo berarti 4 cm sudah ketahuan ya. Oke, berarti yang pertama adalah A amplitudo. Yang kedua frekuensi, berarti F. Kalau mau mencari F itu langsung gunakan omega. Karena omega tadi kan rumusnya 2πf ya. Nah, berarti kalau gitu, karena omega 2πf, maka F-nya sama dengan omega dibagi dengan 2. Omeganya kita udah dapat, yaitu 20 pi radian per sekon dari sini. Ya. Nanti pi-nya bisa habis, 20 dibagi 2 hasilnya frekuensi. Oke. Yang ketiga, periode. Berarti huruf T besar ya lambangnya. Nah, periode itu kan rumusnya boleh pakai yang omega sama dengan 2 pi per T ya. Karena sudah ada frekuensi kita dapat, tinggal langsung pakai hubungan bahwa periode adalah berkebalikan dengan frekuensi. Maka T sama dengan 1 per F. Ya. Berarti 1 dibagi 10, hasilnya adalah 0,1 sekon. Oke. Yang D, yang ditanya adalah simpangan maksimum. Nah, ini pertanyaannya ngecoh supaya kalian tidak bingung. Ya. Simpangan maksimum itu sebenarnya adalah amplitudo. Berarti yang ditanya ya amplitudo lagi, yang A. Ya, berarti yang ditanyakan itu adalah A besar lagi. Jadi jawabannya sama, yaitu 4 cm. Oke. Yang E, yang ditanya adalah simpangan saat T sama dengan 1 per 60 sekon. Berarti yang ditanya adalah Y-nya berapa? T-nya adalah 1 per 60. Nah, awalnya kan rumusnya persamaannya adalah Y sama dengan 4 sin 20 pi T ya. Nah, berarti kita tinggal masukkan nilai T-nya adalah 1 per 60. Berarti ini kan bisa dicoret, disederhanakan. 20 dengan 60 berarti ini 1, di sini di 3 gitu ya. Maka hasilnya adalah 4 dikalikan sin pi kali 1 bagi 3, berarti kan pi per 3. Nah, ingat tadi kalau di sin pi-nya boleh juga menjadi 180 derajat. Oke, maka 180 dibagi 3 hasilnya 60 derajat. Maka dia 4 kali sin 60. Nah, sin 60 itu adalah setengah akar 3. Dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 2 akar 3 cm. Bukan meter ya, karena dia minta dalam cm. Oke. Yang keempat, simpangan saat sudut fasenya pi per 4. Nah, yang ditanya sama Y lagi. Tapi yang diketahui adalah sudut fase, berarti tetanya. Ya. Nah, berarti bisa gunakan rumus yang paling awal. Y sama dengan A dikali dengan sin theta. Karena tetanya sudah ada. Ya. Nah, berarti Y sama dengan A sin theta, tetanya ganti dengan pi per 4. I-nya ubah jadi 180, 180 bagi 4 adalah 45 derajat. Nah, sin 45 adalah setengah akar 2. Berarti 4 dikalikan setengah akar 2, hasilnya adalah 2 akar 2 cm. Oke. Selanjutnya yang G, kecepatan saat sudut fasenya pi per 3. Berarti yang ditanyakan adalah V-nya ketika tetanya pi per 3.
maka gunakan rumus P, yaitu omega A cos omega T, karena harusnya ya. Tapi karena sudah ada theta, ya berarti omega T-nya dikalikan theta. Oke, maka masukkan omeganya 20pi, kemudian A-nya 4, cos theta-nya adalah pi per 3. Berarti 180 bagi 3 hasilnya adalah 60 derajat. 20 kali 4 adalah 80pi ya. Kalikan cos 60 adalah setengah, berarti hasilnya adalah 40pi cm per. Kemudian yang H yang ditanyakan adalah percepatan saat fasenya pi per 6. Nah, berarti pakai rumus percepatan. A sama dengan negatif omega kuadrat A dikali sin theta. Ya. Berarti masukkan omeganya 20pi dikuadratkan, lalu masukkan A-nya, sin theta-nya adalah pi per 6. Berarti 180 bagi 6 hasilnya adalah 30 derajat. Nah, yang ini 20pi dikuadratkan hasilnya berarti 400 pi kuadrat ya. Karena kan 20pi dikalikan 20pi. Berarti 400 pi kuadrat dikalikan 4. Hasilnya adalah 1600 pi kuadrat. Sin 30 adalah setengah. Berarti hasilnya adalah negatif 800 pi kuadrat cm per sekon kuadrat. Kalau pi-nya mau diubah lagi, boleh. Tapi jangan diubah jadi 180. Karena kan di sini tidak ada sin atau cos kan. Nah, berarti ini boleh diubah menjadi 22/7 atau 3,14. Tapi kalau sudah sampai sini saja, itu sudah cukup. Oke. Lanjut soal ke nomor 2. Sebuah beban bermasa 250 gram. Masanya 250 gram berarti M adalah 250 gram. Sama dengan, jadikan kilogram dulu ya, berarti dibagi 1000. Berarti 0,25 kilogram. Atau saya tulis 1/4 kilogram, berarti boleh aja kan. Oke. Digantung dengan sebuah pegas yang memiliki konstanta 100 Newton per meter. Berarti ini konstantanya. K-nya adalah 100 Newton. Kemudian disimpangkan hingga terjadi getaran selaras. Tentukan periode getarannya. Adalah T. Jawabannya berarti langsung pakai rumus T ya. Nah, T sama dengan 2pi akar M per K. Karena pada pegas, bukan pada bandul. Ya. Nah, tinggal masukkan rumusnya, angkanya. Berarti T sama dengan 2pi akar dari M-nya adalah 1/4 kg. Dan K-nya itu adalah 100 Newton per meter. Nah, kita akarkan dulu nih. 1/4 ini akarnya adalah 1/2. Ya kan? Karena kan 1 akarnya 1. Kalau 4 akarnya 2. Berarti hasilnya 1/2. 100 akarnya adalah 10. Gitu ya. Nah, kemudian ini 2 dengan 2 kan bisa dicoret. Maka tinggal pi per 10. Maka periodenya adalah pi per 10. Nah, kalau kita ubah menjadi 3,14 ya berarti 3,14 dibagi 10 hasilnya 0,314. Oke. Terakhir soal nomor 3. Sebuah bandul matematis memiliki panjang tali 64 cm. Berarti diketahui L-nya ya, panjang talinya 64 cm. Ubah jadi meter dulu, dibagi dengan 100. Berarti 0,64 meter. Dan beban masanya sebesar 200 gram. Berarti M-nya 200 gram dibagi dengan 1000, berarti 0,2 kg. Tentukan periode dan frekuensi getaran bandul matematis tersebut. Gunakan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Berarti G-nya pakai yang ditanya adalah periode dan frekuensi. Berarti T-nya berapa, F-nya berapa. Oke. Pertama kita cari T. Karena ini pada bandul, ya berarti gunakan pada bandul. Berarti rumusnya T adalah 2pi akar L per G. Ya. Maka T sama dengan 2pi akar, L-nya adalah 0,64 meter, kemudian G-nya 10 meter per sekon. Akarkan dulu nih. 0,64 kalau diakarkan hasilnya adalah 0,8. Sementara kalau 10 diakarkan itu hasilnya sekitar 3,4. Oke. Nah, berarti kan ini bisa dicoret nih. 2 dengan 3,2. Nah, di bawah sisa 1, oke. 0,8 dengan 1,6 bisa dicoret lagi. Ini sisa 1. Maka pi kali 1 bagi 2 hasilnya adalah pi per 2 sekon. Kalau pi-nya diubah jadi 3,4 ya berarti 3 bagi 2 hasilnya adalah 1,57. Oke. Nah, frekuensinya gimana? Nah, kalau rumus frekuensi ini harusnya tadi ada 1/2pi ya. 1/2pi akar G per L gitu ya. Tapi kita tidak usah gunakan rumus yang ini. Karena kan kita udah tahu bahwa kalau frekuensi itu adalah 1 per periode. Karena periodenya kan sudah ada.
ya, maka tinggal masukkan 1 dibagi dengan 1,57, hasilnya 0,64 Hz. Selesai. Ya. Nah, sementara ini adalah tugas kalian kerjakan, ya. Silakan dikerjakan tugasnya dengan baik, dan ini merupakan materi yang terakhir. Selanjutnya kita akan ujian semester, ya. Nanti ini tugasnya akan saya upload di GCR. Oke?